Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah lanjutan dari tahap pengikhtisaran gitu ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada tahap pengikhtisaran itu ada tahapan membuat neraca saldo yang sudah kita pelajari, dan hari ini adalah kita membuat jurnal penyesuaian. Ya, di mana minggu depan kita akan belajar tentang penyusunan laporan keuangan. Kenapa ada jurnal penyesuaian? Itu terjadi ketika ada transaksi yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun, atau transaksi yang telah dicatat namun perlu dikoreksi karena tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ada dua keadaan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Pertama, transaksi yang telah terjadi tapi belum dicatat, contohnya gaji terhutang. Transaksi yang telah dicatat tapi perlu dikoreksi karena tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Contohnya, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan lain-lain. Beberapa jenis akun yang biasanya perlu disesuaikan itu adalah yang pertama, beban dibayar di muka ya. Ini ketika kita misalnya contoh iklan. Nah, ketika kita membayar iklan atau beban yang dibayar di muka, karena kita tidak mungkin membayar iklan tiap bulan, biasanya iklan itu per tahun gitu ya. Kita bisa mencatatnya sebagai aset. Ketika kita mencatat sebagai aset, maka yang digunakan adalah iklan dibayar di muka dan kas untuk membayarnya, atau menghitungnya sebagai beban. Ketika menghitungnya sebagai beban, maka ini akan masuk ke dalam beban iklan gitu ya, pada saat di bagian bebannya, lalu kemudian iklan dibayar di muka dengan kredit gitu. Nah, ini adalah dua catatan yang kita catat ketika beban dibayar di muka. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Maka ketika dicatat menjadi aset, yang akan berkurang adalah iklan dibayar di muka ya, dari debit menjadi kredit, dan digunakan beban iklan. Ketika kita menyatakan beban iklan di debit, artinya jumlah iklan yang sudah ditayangkan sudah menjadi beban. Nah, kalau kita mencatat sebagai beban, maka kita menggunakan beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah menggunakan jumlah biaya iklan yang belum ditayangkan menjadi iklan dibayar di muka dan beban iklan. Seperti itu. Nanti mereka akan saling mengurangi ya, beban iklannya di sini dan iklan dibayar di mukanya akan saling mengurangi. Kasus kedua adalah pendapatan diterima di muka. Ketika kita menyewakan sesuatu, ruangan atau apa, itu biasanya kan kita menerimanya gitu ya, tanah atau segala macamnya. Ini dianggap sebagai liabilitas dan bisa juga dianggap sebagai pendapatan. Kalau kita menyatakan sebagai liabilitas, maka ditulisnya jurnal umumnya adalah antara kas dengan sewa dibayar di muka. Sehingga jurnal penyesuaiannya di akhir periode atau tanggal 31 Desember 2019 yang dicatat adalah sejumlah nilai sewa yang telah dijalani atau telah menjadi pendapatan. Sehingga pendapatannya bertambah di kredit ya, sesuai jumlahnya yang sudah dijalani, dan sewa diterima di mukanya berkurang ya, ini dari kredit menjadi debit. Kalau dianggap sebagai pendapatan, maka akan masuknya ke kas dan pendapatan sewa, maka jurnal penyesuaiannya adalah menghitung ya dengan nilai sewa yang belum dijalani. Pendapatan sewanya berkurang dengan jumlah sewa yang belum dijalani, dan sewa dibayar diganti menjadi sewa dibayar di muka. Transaksi-transaksi lain yang perlu jurnal penyesuaian adalah beban yang harus dibayar ya, contohnya beban gaji atau bunga gitu ya. Lalu pendapatan yang masih harus diterima, perlengkapan ya yang sudah terpakai, dan penyusunan aktiva lengkap, yaitu ketika kita menghitung akumulasi penyusutan pada peralatan. Sekarang kita contoh ke soalnya. Pertama adalah hutang biaya. Pada bulan 2019, kita belum sempat membayar gaji kepada karyawan sebesar 1.200.000. Maka
beban gaji itu ditambahkan 1.200.000 dan hutang gaji bertambah menjadi 1.200.000. Lalu yang kedua adalah penghasilan diterima di muka. Ketika penghasilan diterima muka, misalnya di sini adalah kita menyewakan ruangan pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 24 juta untuk 2 tahun, maka pada tanggal 31 Desember harus melakukan penyesuaian. Nah, di sini saya menggunakan penghasilan diterima di muka itu sebagai menghitung yang belum terpakainya gitu ya. Nah, di jurnal umum maka akan ditulis sebagai kas ya, sebagai pendapatan ya, sewa 24 juta, di mana kalau kita breakdown penerimaan dalam 1 bulan itu adalah 24 juta dibagi 24 bulan, yaitu 1 juta per bulan. Juli sampai Desember adalah 6 bulan, maka yang sudah diterima adalah 6 juta. Maka yang belum diterima adalah 18 juta gitu ya. Jadi pendapatan sewanya berkurang 18 juta karena yang akan digunakan adalah yang belum gitu ya, dan sewa dibayar di mukanya adalah 18 juta. Oke. Yang berikutnya adalah biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu maka contohnya seperti ini, iklan gitu ya. Ketika kita membayar iklan 3.600.000 untuk 1 tahun, maka dalam 1 bulan itu adalah 300.000. Beban iklan yang sudah terpakai adalah 3 bulan dikali 300.000 atau 900.000, sehingga iklan yang belum terpakai adalah 2.700.000. Maka di jurnal penyesuaian iklan dibayar muka menjadi 2.700.000 dan beban iklan menjadi 2.700.000. Ini akan saling mengurangi ya, sehingga nanti ketika berkurang akan didapat yang sudah terpakainya adalah 900. Penyusutan aktiva tetap ya, suatu mobil kendaraan gitu ya seharga 250 juta, umur ekonomisnya 5 juta, ekonomis mesinnya, sehingga ada penyusutan sebesar 3.500.000 per tahun. Maka dicatatlah jurnal penyesuaiannya beban penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing sebesar 3.500.000. Nah, selanjutnya adalah beban pemakaian perlengkapan. Contohnya adalah perusahaan membeli perlengkapan kantor selama tahun 2019 ada 1.500.000 dan tersisa 200.000, maka yang terpakai adalah 1.300.000. Beban perlengkapan kantornya 1.300.000 dan perlengkapan kantor berkurang sebesar 1.300.000. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Nah, pada Barnomo yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada jurnal penyesuaian. Pertama, di akhir periode 31 Desember 2020, perlengkapan yang tersisa adalah 3 juta. Terdapat beban gaji yang belum dibayar, 1 juta. Utang bank, dikenakan bunga 5% per tahun. Terdapat pendapatan yang masih harus diterima, yang belum diakui. Maka, jurnal penyesuaiannya itu, nah ini ada neraca saldonya yang kita sudah buat gitu ya minggu lalu. Maka jurnal penyesuaiannya menjadi saldo awal perlengkapan adalah 7 juta. Setelah dihitung hanya tersisa 3 juta. Artinya beban perlengkapan yang dipakai atau pemakaian perlengkapan itu 4 juta. Maka 4 juta di beban pemakaian perlengkapan dan di perlengkapan 4 juta. Tentu kita harus membuat kode COA baru ketika COA yang lama belum ada. Ya, di COA lama belum ada, maka kita buat yang baru. Penyesuaian beban gaji, ya, yang dibayar 1 juta, maka beban gaji 1 juta dan utang gaji 1 juta. Ingat ya, jangan lupa membuat ref-nya supaya kita dengan mudah mengetahui di mana kita harus menyimpan ya akun-akun ini, angka-angka ini harus di mana. Lalu penyesuaian bunga pinjaman. Ketika kita punya utang bank 4 juta, dikenakan bunga 5%, maka bunganya adalah 200.000. Dari mana? 4 juta dikali 5%. Maka beban hutangnya adalah 200.000, utang usahanya 200.000. Penyesuaian pendapatan yang harus diterima,
Terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar 500.000 yang belum diakui, sehingga piutang pendapatan adalah 500.000 dan pendapatan usaha 500.000. Sehingga rekapitulasi jurnal penyesuaian menjadi seperti ini. Ada piutang pendapatan sesuai akunnya diurutkan kembali 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang sudah dipelajari. 1 ini apa, 2 ini apa, 4 ini apa, dan 5 ini apa ya, seperti COA yang sudah dipelajari sebelumnya. Pastikan bahwa di total akhir nilai debit dan kreditnya sama. Jadi ini adalah rekapitulasi dari soal-soal sebelumnya. Nah, kalian bisa melakukan latihan ya. Tolong kerjakan latihan di bawah ini dan kemudian dikumpulkan. Terima kasih.